Marah besar. Ditulis oleh sang begawan media Dahlan Iskan, mantan Menteri Negara BUMN, dibaca dan diunduh dari cowasjp.com. Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden, Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri, para menteri dan kepala lembaga di pemerintahan. Menariknya, marahnya itu sudah beberapa hari lalu, tapi videonya baru diunggah ke publik hari Minggu kemarin lewat YouTube. Gaya marahnya sangat Jawa, marah di podium, dalam bentuk ceramah atau arahan, bukan marah di meja rapat. Mungkin karena beliau seorang presiden yang memerankan diri sebagai chairman, bukan seorang CEO perusahaan. Mungkin presiden berharap para Menko lah yang menjadi CEO di Kemenko mereka masing-masing. Tapi Menko tidak mungkin bisa menjadi CEO. Itu seperti juga namanya hanya bersifat koordinator, bukan pengambil keputusan. Entahlah, kalau pembagian tugas yang sekarang sudah berubah, Menko boleh mengambil keputusan. Sepanjang keputusan masih tetap di tangan menteri, peranan Menko sangat terbatas. Ia bisa memanggil para menteri, memarahi mereka, tapi marah saja tidak cukup. Yang ambil keputusan tetap menteri, yang ambil langkah tetap jajaran di kementerian. Dengan demikian, efektif tidaknya seorang Menko lebih tergantung pada wibawa pribadi sang Menko. Mungkin Menko Luhut Panjaitan bisa efektif bukan karena jabatannya, tapi karena kepribadiannya. Ia pribadi yang mumpuni, suaranya keras karena ia orang Batak. Kalau ia membentak menakutkan, apalagi ia seorang jenderal. Yang Pak Luhut tidak bisa lakukan, memecat atau mengganti menteri di bawahnya. Semarah apapun Pak Luhut kepada menterinya, tetap saja terbatas. Menteri Kelautan waktu itu, Susi Pujiastuti, tetap saja tenang. Pak Luhut hanya bisa sebatas marah. Apalagi suara Susi juga keras, kalau membentak juga menakutkan. Apalagi Menko yang pribadinya halus-halus. Seperti Airlangga Hartarto dan Muhadjir Effendi, marahnya bisa sangat halus. Tapi banyak juga orang halus bisa efektif. Pak Harto sangat halus di permukaan. Bahwa orang halus seperti Pak Jokowi marah besar berarti keadaan sudah keterlaluan. Misalnya soal anggaran kesehatan itu, yang baru terpakai 1%. Padahal anggaran kesehatan 75 triliun rupiah. Saya berdoa semoga angka yang masuk ke presiden itu salah. Kalau angka 1% itu benar, memang keterlaluan. Berarti program di situ tidak jalan sama sekali. Padahal ini sudah bulan Juli. Atau punya alasan justru karena ini masih awal Juli. Di masa keterbukaan seperti ini semua anggaran harus ditenderkan. Anggaran tahun ini berlaku mulai 1 Januari lalu. Berarti Februari baru diadakan tender. Berarti persiapan tendernya 1 bulan. Itu sudah cepat. Jangan-jangan tendernya justru baru dimulai bulan Maret. Pas pula ada COVID-19. Proses tender bisa terhambat besar. Kalaupun tidak terhambat, proses tender itu tidak mungkin selesai dalam 2 bulan. Maka kalau sampai akhir Juni anggaran baru terserap 1%, kemungkinan besar tersangkut di masalah tender yang belum selesai itu. Jangan-jangan para pemegang tender pun belum ada. Saya tahu kian tahun tender elektronik kian maju, yang mestinya pelaksanaan tender bisa lebih cepat. Maka pelajaran penting dari marahnya Presiden Jokowi tetap saja sama. Bagaimana agar pemenang tender sudah diumumkan awal Maret. Masalahnya siapa yang memonitor dan terus mengawasi jadwal ini? Pelajaran lain, Menko boleh hebat, Menteri boleh hebat. Tapi pelaksana pemerintahan yang sesungguhnya adalah para dirjen di kementerian. Dirjen pun berdasarkan pengalaman saya terlalu sibuk dengan urusan politik atas. Maka pelaksana kebijakan yang paling sebenarnya adalah para direktur di kementerian. Bahkan jangan-jangan para direktur pun hanya sibuk melayani dirjen dan menteri mereka. Maka pelaksana yang lebih sesungguhnya lagi adalah para pejabat yang levelnya di bawah direktur. Jadi negara ini bisa berjalan atau tidak sebenarnya di tangan mereka itu. Itulah yang disebut birokrasi. Ya seperti itu. Rasanya Pak JK pernah menyampaikan tesis seperti itu. Apakah mereka itu orang-orang malas yang bodoh? Sama sekali bukan. Mereka umumnya S2, bahkan lulusan luar negeri. Setidaknya sering ikut pendidikan singkat di negara maju. Lalu di mana persoalannya? Mereka itu orang penakut. Khususnya takut melanggar aturan. Loh, bukankah Presiden Jokowi sudah habis-habisan mengeluarkan payung hukum tingkat tertinggi? Saya berani bersaksi bahwa belum ada presiden yang seberani Pak Jokowi mengeluarkan keputusan presiden ataupun peraturan presiden pun perpu. Bahkan untuk mengatasi krisis COVID-19 ini Presiden Jokowi sudah mengeluarkan payung sabut jagat. DPR pun sudah praktis tutup mata mengesahkannya. Tapi sekali lancung sulit kembali. Terlalu banyak kasus orang tidak salah dimasukkan tahanan. Mengerikan, hanya dengan alasan melanggar peraturan. Korupsi sudah identik dengan melanggar peraturan. Bahkan ada yang hanya karena melanggar prosedur. Anak perusahaan BUMN pun takut, apalagi di pemerintahan. Padahal status anak perusahaan itu sudah bukan BUMN. Membeli barang yang penting pun tidak bisa.
Kalau barang itu belum pernah masuk perencanaan setahun sebelumnya, loh kan bisa minta persetujuan komisaris atau RUPSLB. Tidak ada gunanya. Kalaupun ada persetujuan seperti itu akan dianggap rekayasa. Sebegitu dalam ketakutan itu. Apalagi di instansi pemerintah. Loh, kan sudah dipayungi hukum. Kurang tinggi apa undang-undang? Dalam pelaksanaan di lapangan undang-undang itu bisa dikalahkan dengan undang-undang lain. Termasuk oleh undang-undang yang lebih lama sekalipun. Maka saya biasa-biasa saja melihat presiden marah besar. Mereka tetap lebih takut masuk tahanan daripada dimarahin atasan. Terima kasih sudah mendengarkan Diswe hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, komen, like, dan share. Sampai jumpa di Diswe berikutnya. Ada pertanyaan kepada Sang Begawan, link ada di deskripsi.